السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan akidahnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala, dan hal ini penting kita yaitu kaji karena ada keserupaan orang yang mengaku dirinya itu akidahnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari padahal mereka itu adalah Asy'ariyah, jadi kelompok yang meniadakan sebagian besar dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka bab yang akan kita baca di sini ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirah. Orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala besok pada hari akhirat. Jadi orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala besok pada hari akhirat. Dan penting perkara ini kita bahas. Pertama, karena banyaknya kelompok-kelompok orang yang mengaku dirinya muslim menolak adanya Allah Ta'ala bisa dilihat oleh yaitu kaum muslimin. Mereka pun juga punya dalil, namun dalil itu lemah. Dalilnya marjuh, lemah, tidak bisa dibuat pegangan dan bertentangan dengan yaitu dalil yang kuat pula dia. Dan membahas masalah orang mukmin melihat Allah besok pada hari kiamat adalah satu hal nikmat yang paling besar. Karena tidak ada nikmat yang paling besar besok pada hari akhirat melainkan nikmat orang mukmin itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa syarat yang nantinya akan dijelaskan. Berkata Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala, wa yaquluna, dan ahli sunnah berkata, innallaha subhanahu wa ta'ala yura bil absari yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat atau dia memperlihatkan diri akan dilihat oleh orang-orang yang beriman dengan mata kepala mereka. Jadi orang mukmin akan melihat Allah dengan mata mereka, maknanya orang mukmin akan melihat Allah dengan pandangannya. Kama yura al-qamaru lailatul badri, atau kama yura al-qamaru lailatul badri. Sebagaimana orang mukmin ini dia melihat yaitu bulan purnama yang tidak ada hujan, tidak ada mendung. Dan ini menunjukkan isyarat bahwasanya Allah itu di atas, bukan di sembarang tempat. Ya. Karena diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu bulan. Jadi bulan, maka semua manusia melihat bulan, tidak ada yang tidak melihat bulan. Karena bulan letaknya di atas, sedangkan kita ada di bawah. Maka seandainya bulan ini letaknya di tempat yang sama dengan kita, ada sebagian manusia yang tidak bisa melihatnya. Tapi apabila bulan ini di atas, maka manusia akan bisa melihatnya. Maka Rasulullah SAW mengumpamakan orang mukmin ini besok melihat Allah Ta'ala bagikan orang sekarang melihat bulan purnama yang jelas dan tidak mungkin orang tidak bisa melihatnya.
Ini merupakan kabar gembira, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman, agar mereka menjadi orang yang ahli tauhid dan juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarahul mu'minuna, hanya orang yang beriman yang melihat Allah taala, wala yarahul kafirun, dan orang kafir tidak bisa melihatnya. Dan banyak hadis yang sifatnya memberikan penjelasan hal ini yang insyaallah nanti akan yaitu dibacakan hadisnya. Li'annahum 'anillahi mahjubuna, karena mereka orang kafir ini terhalang dia melihat Allah taala. Besok pada hari kiamat, sebagaimana orang kafir menghalangi dirinya di dunia tidak mau beribadah kepada Allah taala, maka orang mukmin dibuka hatinya oleh Allah taala untuk beribadah, maka imbalannya besok akan melihat Allah taala pada hari kiamat, dan ini adalah puncaknya nikmat. Maka ketika ahli surga ditanya oleh Allah taala besok pada hari kiamat, apakah ya Tuhan ada nikmat lagi yang engkau cari? Apa katanya orang ahli surga? Wahai Allah, tidak ada nikmat yang paling tinggi yang aku rasakan melainkan melihat dirimu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang mukmin dipersilakan oleh Allah taala melihat Allah taala besok pada hari kiamat, karena orang mukmin dia beriman kepada Allah, melaksanakan syariatnya Allah taala. Sedangkan orang kafir dihalangi mereka itu melihat Allah taala karena di dunia dia menghalangi dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jaza' min jinsil amal, katanya menurut kaidah usul, maka balasan itu diukur atau disesuaikan dengan amalnya. Maka orang yang beramal baik maka akan mendapatkan kebaikan, maka orang beramal jelek maka akan mendapatkan balasan siksa. Mana dalilnya bahwasanya orang kafir ini dihalangi oleh Allah Ta'ala melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat? Surat Al-Mutaffifin ayat nomor 15. Qala Allah Azza wa Jalla, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kali-kali tidak, atau ingatlah, sesungguhnya orang kafir ini kepada Rabbnya besok pada hari kiamat maka akan dihalangi melihat Allah. Kalla innahum 'an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ingatlah, sesungguhnya orang kafir ini besok pada hari kiamat dihalangi, tidak bisa melihat Allah. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman di balik itu, maka orang mukmin diperlihatkan oleh Allah taala, maka orang mukmin dikehendaki oleh Allah taala untuk melihat Allah taala besok pada hari kiamat. Dikatakan pada hari kiamat karena manusia tidak bisa melihat Allah di permukaan bumi. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya sebelumnya tidak bisa melihat Allah taala di permukaan bumi. Namun dikehendaki oleh Allah taala melihatnya besok pada hari kiamat. Tetapi melihat Allah dengan hatinya mungkin. Karena Allah berfirman, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Tidaklah hati itu berdusta ketika melihatnya Allah taala. Namun besok pada hari kiamat maka orang mukmin melihat dengan matanya, dengan pandang penglihatannya. Kemudian seterusnya, wa anna Musa alaihi salam sa'ala Allah taala ar-ru'yata fid dunya. Sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam, katanya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa melihat Allah di permukaan bumi. Ya. Wa anna Allah Subhanahu wa taala tajalla lil jabali. Dan sesungguhnya Allah taala yaitu menampakkan di gunung, faja'ala ujakkan, maka gunung itu menjadi goncang dia. Ya, menjadi goncang. Maka bagaimana manusia melihat Allah taala di permukaan bumi? Maka tidak bisa. Jadi nah ini orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah berpendapat karena Allah lantarani. Apa katanya Allah taala, engkau wahai Nabi Musa tidak bisa melihat saya. Maka ini jadi pegangan oleh orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah bahwasanya Allah itu tidak bisa dilihat selamanya.
Padahal ada ayat yang lain yang memberikan penjelasan wujuhun yaumaidin nadhirah. Maka wajah pada hari itu, maknanya pada hari kiamat, akan berseri-seri ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya yang akan melihatnya. Tapi orang ahli bid'ah begitu caranya dia. Ada ayat yang sifatnya tidak cocok dengan hawa nafsunya ditolak. Dan ada ayat yang sifatnya mendukung, yang sekiranya dia mendukung hawa nafsunya, maka itu dipakainya. Jadi mereka beralasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat, karena beralasan Nabi Musa alaihissalam ke kita memohon kepada Allah, wahai Allah, aku ingin melihat kepadamu, melihat dirimu. Maka Allah mengatakan lantarani, engkau tidak bisa melihat diriku. Maknanya di dunia, tapi difahami oleh kelompok Asy'ariyah yang lainnya tidak dilihat selamanya. Dan ini kesalahan mereka. Padahal ada ayat yang lain yang memberikan penjelasan ini. Fa'alamahu, maka Allah memberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam annahu la yarahu fid dunya, bahwasanya dia Nabi Musa alaihissalam tidak bisa melihat Allah Ta'ala dengan pandangan matanya atau penglihatannya di dunia ini. Bal yarahu fil akhirati, tetapi akan dilihatnya Allah Ta'ala, atau orang mukmin akan melihatnya, atau Nabi Musa akan melihatnya Allah Ta'ala besok di akhirat. Karena apa? Ketika Allah menampakkan diri di gunung, maka gunung itu menjadi goncang dia. Maka bagaimana manusia? Nah, ini akidahnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, bahwasanya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari telah bertobat dan beliau meyakini bahwasanya orang mukmin akan melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dengan pandangannya, bukan melihat dengan ilmu, tapi melihat dengan dua mata. Keterangannya dijelaskan oleh pensyarahnya, yaitu Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais hafizahullah ta'ala, dalla ala isbati ru'yatil mu'minina rabbahum fil akhirati bi absarihim al-Qur'anu was sunnatun nabawiyatu wal ijma'. Adapun dalil yang menetapkan bahwa orang mukmin akan melihat Allah Ta'ala besok pada hari akhirat, akan melihat dengan matanya atau penglihatannya, dalilnya dari Al-Quran, dalilnya dari hadis Rasulullah SAW, dalilnya dari ijma' para sahabat dan para ulama sunnah. Maka orang yang mengingkarinya, maka dia adalah menyelisih Al-Quran minimalnya. Maka orang yang mengingkarinya, Allah Ta'ala dilihatnya besok pada hari kiamat oleh orang mukmin, berarti orang itu mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis Rasulullah SAW, mengingkari pula ijma'nya para ulama sunnah. Makanya bab ini pentingnya dibahas, karena banyak kelompok-kelompok yang tersesat, yang bid'ah, yang mana mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala itu dilihat, karena apabila dilihat berarti Allah itu mujassama, berbentuk menurut mereka. Padahal Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Dilihat tapi tidak sama kita melihat makhluknya. Qala Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, berkata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, dallal Qur'anu was sunnatu al-mutawatiratu wa ijma'us sahaba wa a'immatul islami wa ahlul hadis. Berkata Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi, murid rahimahullah, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu maknanya hadisnya jumlahnya banyak sekali, mirip dengan datangnya Al-Quran kepada kita. Dan juga telah bersepakat para sahabat dan juga para ulama Islam ahli hadis ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yura yaumal qiyamah bil absari ayanan, bahwasanya Allah Ta'ala akan memperlihatkan diri besok pada hari kiamat dan akan dilihat oleh orang yang beriman dengan mata kepala mereka sendiri. Ini harus kita pahami. Kama yara al-qamara lailatal badri sahwan, sebagaimana manusia melihat bulan purnama yang dalam keadaan terang, tidak ada hujan, tidak ada mendung, tidak ada awan.
wa kama taras samsa fi dhahira, dan sebagaimana yaitu wa kama taras samsu fi dhahira, dan sebagaimana matahari akan dilihat dalam keadaan waktu siang terang benderang. Cuma kita melihat matahari tidak mampu apabila yaitu sedang dalam keadaan terik matahari, maka mata kita bisa sakit. Maka bagaimana nurun, maka Allah Subhanahu wa taala nur adalah cahaya. Nurun anna tarahu, maka cahaya bagaimana engkau bisa melihatnya, karena kuatnya cahaya itu sendiri. Namun kita tidak menyamakan cahayanya Allah sama dengan cahayanya makhluk. Jadi apabila manusia di dunia tidak mampu melihat yaitu matahari karena kuatnya cahayanya, maka bagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala? Ini untuk di dunia. Tapi Allah menghendaki hamba yang beriman di akhiratnya nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya sendiri, dan ini adalah berfaedah sangat untuk kita semuanya bagi orang beriman. Maka apabila kita ingin melihat Allah taala, maka Allah menjelaskan faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah taala, maka hendaknya beramal soleh. Beramal soleh adalah amal yang cocok dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan kepada selain Allah taala ketika beribadah kepada Allah taala. Ini kunci apabila kita ingin melihat Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat, maka pertama harus beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor dua, hendaknya hati kita ikhlas beramal ibadah ini semata-mata karena Allah taala. Maka insyaallah janji Allah Subhanahu wa taala akan ditunaikannya bagi orang yang memenuhi janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Hafidz Abdul Ghani al-Maqdisi fi aqidatihi. Tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, dan ini perlunya kita membaca keterangan para ulama sunnah. Berkata al-Hafidz Abdul Ghani al-Maqdisi fi aqidatihi, wa ajma'a jami'u ahli al-haqqi, dan telah sepakat semua orang yang berpegang kepada kebenaran, wattafaqa ahlut tauhid, dan telah bersepakat pula orang yang ahli tauhid, wasidqi, dan orang yang jujur amalnya, annallaha yura fil akhirah, bahwasanya Allah taala akan dilihat besok di akhirat, kama jaa fi kitabihi, sebagaimana Allah menjelaskan di dalam kitabnya, yaitu dalam ayat Al-Qur'an yang nanti akan dibaca ayatnya. Wa sahha bihi an-naqlu an rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan datang pula hadis yang sahih yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dalil itu dari Al-Qur'an sudah cukup, maka bagaimana apabila dalil itu disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis, dan hadisnya juga mutawatir, bagaimana orang mengingkarinya? Maka orang yang mengingkari adanya Allah taala dilihat setelah datanya hujjah kepada mereka dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW, maka tidak diragukan lagi bahwasanya mereka itu adalah kafir, kecuali orang yang belum tahu tentang dalilnya. Nah, adapun dalilnya sudah jelas yang disebutkan tadi, baik dari surat Al-Mutaffifin maupun dari surat Al-Qiyamah atau surat yang lainnya atau dalam hadis yang sahih. Wa qala al-Asy'ari, berkata Imam Asy'ari Abdul Hasan al-Asy'ari, setelah beliau bertobat, ya, sebelumnya beliau bergelimang di dalam akidahnya Mu'tazilah selama 40 tahun. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada beliau rahimahullah taala. Kemudian pindah kepada akidahnya Ibnu Qullab 2 tahun lebih. Kemudian setelah itu beliau bertobat, merasa bahwasanya ilmunya orang ahli bid'ah ini tidak ada manfaatnya, mendapatkan petunjuk sehingga beliau merujuk kepada pemahaman ahli sunnah wal jamaah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Apa katanya Imam Abdul Hasan al-Asy'ari? Wa ajma'u, dan mereka bersepakat, ala annal mu'minina yarawna Allah azza wa jalla yawmal qiyamah,
bahwasanya orang mukmin akan melihat Allah Azza wa Jalla besok pada hari kiamat bi a'yuni wujuhihim, dengan mata yang ada di wajah mereka sendiri. Dijelaskan bi a'yuni wujuhihim, dengan penglihatan yang ada di kepala mereka. Ala ma akhbara bihi ta'ala, sesuai dengan yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidahnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Beliau adalah orang ahli sunnah, tidak mentakwil ayat dan tidak memalingkan makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat ini tidak dipalingkan dilihat dengan pengetahuan atau dilihat dengan perasaan, tidak. Tapi namanya dilihat dilihat dengan mata kepala. Qultu, katanya pensyarihnya di sini, wa kadza qarrara aqidata ahli hadis fi ru'ya, demikian juga menetapkan akidahnya ahli hadis dalam ru'ya, maknanya dalam ya Allah bisa dilihat, Al-Hafidz Abu Bakar Al-Ismaili. Al-Hafidz Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullahu taala. Dan faedahnya ya pendapat, mengapa kita membahas masalah perkara ini? Karena perkara ini masalah prinsip, termasuk membahas masalah sifat Allah Ta'ala. Ya, membahas masalah sifat Allah Ta'ala yang itu adalah bagian daripada tauhid. Karena tauhid ini dibagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah yang berkenaan dengan kekuasaannya, ya, pemilikannya, pengaturannya. Dan ada kalanya berkenaan dengan asma wa sifat, nama dan sifatnya. Maka kita membahas tentang Allah Ta'ala, memperlihatkan diri besok pada hari kiamat kepada orang beriman, termasuk bagian tauhid, yaitu asma wa sifat. Ya, ini diantara faedahnya. Yang nomor 2, maka apabila kita yaitu dijanjikan atau orang itu berharap ingin melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kepala, dengan mata kepalanya sendiri, maka berarti dia akan berusaha beramal soleh. Dan ini diantara faedahnya. Dan bayangkan ya kawan, tidak ada nikmat yang paling tinggi bagi orang beriman melainkan besok bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh saja, dan ini adalah contoh yang sifatnya makhluk dan makhluk. Bayangkan apabila kita yaitu mempunyai bapak atau ibu yang sudah pergi lama sekali, ya, dia tidak ketemu dengan kita, maka alangkah senangnya, lebih utama kita bisa berjumpa orang tua kita daripada mendapatkan kirimannya. Ini satu contoh fitrah yang sifatnya mengembirakan kepada diri kita. Jadi apabila dia mendapatkan kiriman atau harta yang lainnya, maka apabila dibandingkan dengan datangnya orang tua yang sudah lama tidak berjumpa, maka alangkah nikmatnya, alangkah gembiranya orang itu menjumpai orang tuanya. Maka bagaimana orang ini menjumpai Khaliknya, yaitu penciptanya, maka lebih bergembira lagi. Maka tidak ada nikmat yang paling besar di sisi Allah Ta'ala untuk orang beriman kecuali ru'yatullah yaumal qiyamah, melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Wa ya'taqiduna jawaz ar-ru'yati minal ibadi al-muttaqina lillahi azza wa jalla fil qiyamati. Maka ahli sunnah wal jamaah ia meyakini bolehnya seorang hamba itu melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat untuk orang-orang yang ahli takwa. Ya. Jadi para ulama sunnah termasuk Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili mengatakan tidak terlarang, maknanya boleh orang yang beriman ahli takwa ini dia melihat Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Sebagaimana tidak terlarang pula orang kafir untuk dihalangi melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat, karena itu kehendak Allah Ta'ala. Maka siapa yang bisa menolak kehendak Allah Ta'ala? Dunat dunia, adapun melihat Allah di dunia maka tidak mampu manusia, karena Allah tidak memberi kemampuannya. Wa wujubiha liman ja'alallahu dzalika thawaban lahu fil akhirah. Ya. Dan wajibnya melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat bagi orang yang sifatnya ingin mendapatkan pahala besok di akhiratnya. Ya. Maka siapa yang ingin betul-betul dia
yang mewajibkan dirinya untuk melihat Allah Ta'ala, maka berarti dia akan menyusul dengan amal yang soleh. Maka berarti dia akan melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang wajib maupun yang sunnah, dan akan meninggalkan yang yaitu larangannya, yang haram maupun yang makruh. Kama qala ta'ala. Mana dalilnya? Maka Imam Abu Bakar Al-Ismaili menjelaskan bolehnya, bahkan juga wajibnya melihatnya kaum muslimin kepada Allah Ta'ala bisa pada hari kiamat bagi orang ahli takwa ini dengan dasar yaitu surat Al-Qiyamah ayat nomor 22 sampai 23. Maka Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah. Maka wajah pada hari kiamat ada yang berseri-seri, dan ini adalah wajahnya orang yang beriman, wajahnya orang yang selalu bersuci, berwudu. Maka orang yang berwudu besok pada hari kiamat cemerlang, yaitu tempat-tempat bekas wudunya. Makanya Abu Hurairah mengatakan, faman arada ayyutila hurratahu falyutil. Barang siapa yang ingin yaitu memperpanjang yaitu cemerlangnya, maka silakan yaitu untuk memperpanjang. Seandainya yaitu kita berwudu sampai siku-siku, ingin di atasnya ini yaitu kelihatan cemerlang yang bisa pada hari kiamat, maka Abu Hurairah membolehkannya. Maka Abu Hurairah mengatakan silakan apabila mau memperpanjang yaitu sinarnya atau indahnya. Nah, ini menunjuk ila rabbiha nadhira, kepada Rabbnya maka dia akan melihat. Dan ini ayat yang tidak bisa ditolak lagi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaliknya untuk orang kafir, Allah mengatakan wa qala fil kuffar kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat nomor 15. Sekali-kali tidak bahwasanya orang kafir ini besok pada hari kiamat dihalangi melihat Allah Ta'ala. Berbeda dengan orang yang mukmin. Maka Allah mengatakan wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Dan ayat berikutnya wa wujuh yauma idzin basira. Ya. Maka besok pada hari kiamat ada muka yang muram, yaitu yang hitam. Maka ini adalah wajahnya orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana orang mukmin, insyaallah husnul khatimahnya dia bersenyum pula sebelum dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana lazimnya orang kafir apabila dia meninggal dunia, maka muram mukanya dia. Maka ibaratkan muka yang yaitu yang marah dan juga yang lainnya. Maka ini sebagai tanda pula. Oleh karena itu ditandai husnul khatimahnya. Orang yang beriman adalah senyum dia, dan juga kuning wajahnya, dan juga berkeringat di pelipisnya. Di antara tanda-tanda husnul khatimah yang dijelaskan oleh para ulama sunnah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Apa katanya Syekh di sini? Falau kana al-mu'minuna kulluhum wal kafiruna kulluhum la yarawnahu. Seandainya orang mukmin semuanya dan orang kafir semuanya tidak bisa melihat Allah Ta'ala, kanu jami'an anhu mahjubina, berarti semuanya terhalang. Tapi ayatnya tidak terhalang untuk orang kafir, dipersilakan untuk melihat Allah untuk orang beriman. Maka bagaimana dikatakan bahwasanya orang mukmin tidak bisa melihat Allah Ta'ala? Apabila orang mukmin tidak bisa melihat Allah Ta'ala, berarti disamakan dengan orang kafir. Maka kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga yang lainnya menganggap bahwasanya orang mukmin itu seperti orang kafir, tidak bisa melihat Allah Ta'ala bisa pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Wa dzalika min ghairi i'tiqadi at-tajsim fillahi 'azza wa jalla. Tetapi ya ikhwan, apabila kita meyakini Allah besok itu akan dilihat oleh orang beriman, maka jangan sampai terlintas dalam pikiran kita bahwa Allah itu berbentuk, ya, bahwa Allah itu berjasad, tidak boleh. Karena kita tidak menjumpai ayat Al-Quran dan hadis bahwa Allah itu berjasad, bahwa Allah itu berbentuk. Yang ada bahwasanya Allah itu dilihat, bahwa Allah itu mendengar, bahwa Allah itu memperlihatkan diri kepada kita, bahwa Allah itu bicara. Namun tidak dijelaskan oleh Allah Ta'ala bahwasanya Allah itu mujassam, berbadan, berbentuk, beranggota, tidak ada. Allah punya tangan, tapi bukan berarti tangan Allah Ta'ala itu anggotanya Allah Ta'ala, tidak.
Kalau untuk kita, tangan itu anggota kita, betul. Karena kita makhluk. Namun untuk Allah kita telah dibatasinya dengan ayatnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwa Allah itu tidak sama dengan sesuatu, maka Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, orang yang menolak bahwasanya Allah itu yaitu tidak boleh dilihat, karena apabila dilihat nanti berbentuk. Nah, itu syubhat mereka. Maka syubhat ini telah dibantah oleh Allah Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Jangan kamu bayangkan seperti itu. Wala at-takhdidu lahu, dan bukan berarti Allah itu punya pembatasan. Ya, punya pembatasan. Nah, ini menurut pikiran mereka. Kalau Allah itu bisa dilihat berarti ada arah tertentu. Ya, ada arah tertentu. Ini menurut mereka bahwasanya Allah itu tidak punya arah. Jadi kalau punya arah berarti makhluk. Maka sebutan arah banyak sekali. Kalau yang dimaksudkan arah itu di atas, maka Allah di atas arah. Berarti betul. Tapi kalau dimaksudkan arah ini bahwasanya semua kanan, kiri, depan dan juga belakang dan bawah, maka tidak benar bagi Allah Ta'ala. Karena Allah mengatakan, Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Nah, yang mana Allah mensifati dirinya adalah tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, dan juga tadi dijelaskan bahwasanya orang mukmin akan melihat Allah Ta'ala bagikan melihat bulan, yang menunjukkan isyarat bulan itu di atas. Maka Allah di atasnya aras, bukan di atasnya bulan, tapi Allah di atas aras. Sebagaimana Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Walakin yarawnahu 'azza wa jalla bi'ayunihim 'ala ma yasha'u huwa bila kaifa. Tetapi orang mukmin akan melihat Allah Ta'ala dengan mata mereka, tapi jangan ditanyakan bagaimana. Nah, ya. Karena kita hanya dikasih kabar oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak memperlihatkan atau menjelaskan kita tentang nanti bagaimananya, yaitu dilihatnya, tapi hanya diberitahu bahwasanya wujuhu yauma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah pada hari kiamat ada yang berseri-seri kepada Rabbnya akan melihat. Namun bagaimananya kita tidak tahu. Yang jelas caranya ada, namun manusia tidak diberi ilmu oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui caranya. Dan caranya akan diketahui setelah nanti melihatnya. Ya. Kalimat bila kaifa tanpa mengetahui caranya ini penting sekali, karena banyak orang ketika datang tentang ayat Allah berkenaan dengan nama dan sifat, terlintas dalam pikiran, loh kalau begitu kan sama dengan manusia. Nah, ini kesalahan mereka. Ya. Kalau begitu sama dengan makhluk. Ini penyebabnya kenapa mereka menolak sifat Allah. Karena sifat Allah dianggapnya seperti sifat makhluknya. Kemudian selanjutnya, wa kadza qarrarna as-Sabuni fi aqidati salaf fi ashabil hadis. Demikian juga ditetapkan oleh Al-Imam As-Sabuni di dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Ini penting, perlu kita pahami agar kita punya rujukan yang banyak. Dan ayat itu yang berhak menafsirnya adalah para ulama sunnah. Apa katanya? Disebutkan dalam halaman 65 sampai 66, qala wa yashhadu ahlus sunnati annal mu'minina yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamati bi absarihim wa yanduruna ilaihi ala ma warada bihil khabaru as-sahihu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Aqidah As-Salaf Ashabul Hadis. Ini menunjukkan As-Salaf ini sudah ada sejak zaman dahulu, bukan perkara yang baru, karena sebagian kita hanya mendengar mungkin baru, tapi Aqidah As-Salaf ini sudah lama. Apa katanya Al-Imam As-Sabuni? Maka ahli sunnah bersaksi, maka ahli sunnah berikrar bahwasanya orang mukmin akan melihat Rabbnya besok pada hari kiamat. Ya, ini namanya ijma, kesepakatan oleh para ulama sunnah.
Maka barang siapa yang menyelisih ulama sunnah, maka dia jatuh kepada ulama bid'ah. Dengan apa melihatnya? Bi absarihim, dengan penglihatan mereka. Karena makna ila rabbiha nadhira, kepada Rabbnya melihat, berarti melihat dengan mata. Dan menurut asal orang itu melihat dengan mata. Kamu lihatlah. Kamu melihat ya, karena orang itu mempunyai mata. Ditanya oleh si fulan, kamu melihat ya? Iya. Tapi kalau orang buta tidak dikatakan kamu melihat, tidak. Kamu mendengar ya. Jadi kalimat melihat maka yaitu dengan mata. Bayanduruna ilaihi kama alama warata bihil khabar sahihu, maka orang mukmin akan melihat Allah Ta'ala sebagaimana ada hadis yang sahih. Mana hadisnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana dijamin kesepakatan para ulama sunnah bahwa hadis Bukhari adalah yaitu dalil yang nomor 2 setelah Al-Quran, ya, merupakan dasar yang nomor 2 setelah Al-Quran. Yang nomor 3-nya adalah hadis Imam Muslim. Makanya perlunya kita membaca perkataan para ulama sunnah. Apa artinya? Beliau bersabda, innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sesungguhnya kamu akan melihat Rabbmu, namanya melihat dengan mata, sebagaimana kamu melihat bulan purnama. Nah, kita melihat bulan purnama itu bukan dengan hati, ya. Maka orang melihat bulan dengan matanya. Dan beliau mengatakan satarawna rabbakum, maka kamu akan melihat Rabbmu, ya. Lalu dia mengatakan seperti apa melihatnya? Kama tarawnal qamar, sebagaimana kamu melihat bulan Lailatul Badri pada waktu malam purnama, itu tanggal 15. Jadi kata melihat di sini Rasulullah SAW menisbahkan kepada mata, tidak melihat dengan hati, ya. Tidak melihat dengan perasaan. Karena orang kan suatu saat dia melihat mau tidur kan terbayang, ya tuh lamunan ini, tapi tidak ada. Ya, jadi orang ngantuk atau orang tidur dia kan terbayang. Kalau dia memejamkan mata, terbayang seolah di depannya itu ada sesuatu. Tapi ketika melihat tidak ada. Itu namanya melihat dengan berpikir. Tapi di sini beliau mengatakan kama tarawnal qamara, sebagaimana kamu melihat bulan malam purnama. Namanya melihat bulan bukan dengan berpikir. Namanya melihat bulan bukan dengan mimpi. Melihat betul dia, yaitu melihat dengan mata. Wat tasbihu fi hadzal khabari, sedangkan penyerupaan di dalam hadis ini ke Allah diserupakan dengan bulan bagaimana? Waqa'a lirru'yati birru'yati, maknanya dari sisi melihatnya, bukan lil mar'i. La lil mar'i bukan berarti yang dilihat. Jadi maknanya Rasulullah SAW menjelaskan kamu akan melihat Allah seperti kamu melihat bulan, maknanya dalam pengertian jelasnya, gamblangnya. Bukan berarti Allah itu seperti bulan yang bulat. Ya. Karena mustahil, karena dunia dan langit seisinya ini yaitu bagikan oleh Allah, diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kursi ini. Kursi ini yaitu sifatnya kursi itu ibaratkan tanah yang lapang, ya, padang pasir yang luas, sedangkan langit dan bumi ibaratkan yaitu cincin. Nah, maka bagaimana Allah disamakan dengan bulan? Jadi maknanya disamakan dengan bulan ini maknanya bukan Allah itu sama dengan bulan, tapi orang mukmin akan melihat Allah Ta'ala terangnya seperti melihat bulan, yang mana tidak mungkin tidak bisa melihat dan tidak mungkin terhalanginya. Ini makna yang harus kita pahami. Dan kalimat melihat lain dengan tuhitu, meliputi. Maksudnya saya melihat masjid, ini bukan berarti saya melihat di atasnya, melihat yang hanya lingkungannya. Maka melihat Allah bukan berarti melihat kesemuanya, ya, melihat bagian tertentu. Karena makna ihata, karena mereka juga membantah, loh, kalau manusia bisa melihat Allah Ta'ala bisa pada hari kiamat kan berarti meliputi semua apa yang pada diri Allah Ta'ala, maka salah.
Karena melihat adalah menunjukkan hanya mendapatkan sebagian. Tapi kalau meliputi semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi kita, mengetahui semuanya makhluknya. Tapi kita tidak bisa meliputi semua makhluknya. Kita hanya melihat sebagian makhluknya, tidak bisa melihat semuanya. Nah, ini bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya ayat ini adalah hadis ini bertentangan dengan ayat yang lain, maka kita jawab tidak. Karena hadis ini membahas masalah terangnya, jelasnya, gamblangnya Allah itu dilihat, bagikan orang gamblang jelas melihat bulan. Tapi bukan berarti Allah itu sama dengan bulan bentuknya. Tanbih keterangan di sini. Penyelewengan bagi orang yang menolak, yaitu melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Bagi orang yang mengingkari, orang mukmin melihat Allah besok pada hari kiamat. Innal Asy'ariyah wal Maturidiyah, sesungguhnya kelompok Asy'ariyah wal Maturidiyah yatadhaharuna, mereka itu berbeda pendapat bi isbati ru'yatillah, di dalam menetapkan Allah itu bisa dilihat oleh orang yang beriman besok pada hari kiamat. Walakinnahum istaratu surutan, tetapi mereka itu yaitu meletakkan syarat-syarat jaluha minal mustahilat, yang mana mereka menjadikan mustahil Allah itu bisa dilihat. Nah, jadi ketika mereka itu sedang menampilkan bahwasanya Allah itu dilihat, tapi mereka membuat persyaratan. Setelah dipelajari persyaratan itu, ternyata hasilnya Allah itu dia bisa dilihat. Ini memakai rasio mereka. Jadi kelompok Asy'ariyah mengatakan bahwasanya Allah itu dia bisa dilihat besok pada hari kiamat oleh orang yang beriman. Tapi Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari maka berkeyakinan seperti keyakinannya ahli sunnah. Walidzalika qala adkiyauhum, oleh karena itu bagi cendekiawan mereka, jadi kelompok Asy'ariyah ini, la khilafa bainana wa bainal mu'tazilati fir ru'ya, tidak ada perbedaan antara kami dan kelompok Mu'tazilah di dalam melihat Allah Ta'ala. Bal kulluna ala ru'yati al-ilmiyah lal al-basariyah, ya. Bahkan kelompok Asy'ariyah dan kelompok Maturidiyah, kelompok juga Mu'tazilah berpendapat melihat Allah di sini bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan ilmu. Nah ini penyimpangannya di sini. Dikatakan melihat dengan ilmu agar Allah itu tidak nampak kepada manusia. Sebab kalau nampak maka dia dikatakan mujassama, berarti berjasa. Ini namanya takwil, ini namanya tahrif, ya. Dan ini jelas menyimpang. Maka ilmu lain dengan melihat. Karena orang yang mengilmu sesuatu belum tentu dia melihat. Ya. Jadi orang tahu tapi belum tentu melihat. Bukankah kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadisnya yang sampai kepada kita? Tapi apa kita pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Jadi tidak menjamin orang yang mengilmui sesuatu lalu dia melihat sesuatu. Demikian juga orang yang melihat sesuatu belum tentu mengilmui secara keseluruhan. Ya, jadi ilmu lain dengan melihat. Oleh karena itu Allah mensifati dirinya Al-Basir, Maha melihat, Al-Alim, Maha mengetahui. Jika Allah membedakan Al-Basir dengan Al-Alim, kenapa Al-Basir disamakan dengan Al-Alim? Maka ini adalah kesalahan. Demikian juga walidzalika qalu bi jawazi ru'yati a'ma fis sini. Ya, mereka ini berpendapat bolehnya orang buta itu melihat Cina. Karena apa? Dilihatnya dengan ilmu, dan ini kesalahan bagi mereka. Baik ya ikhwan, ini keterangan singkatnya berkenaan dengan ru'yatillah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya bahwasanya kita hendaknya kembali kepada ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya orang mukmin akan melihat Allah Ta'ala dengan kedua matanya besok pada hari kiamat, sedangkan orang kafir tidak diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk melihat Allah Ta'ala dengan yaitu kedua matanya. Dan prinsipnya harus kita paham, karena harus kita pelajari, karena ini bagian daripada akidah yang harus kita yakini.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.